anggaplah gitu ya. Terus kalau misal rangka nanti ini kan ada di sini gitu ya. Ini bottom chordnya, ini diagonal, ini top chord gitu ya. Nah nanti ada juga yang box girder mungkin, sorry. Kalau box girder mungkin di sini gitu ya girdernya. Nah ini saya contohinnya maksudnya tuh nggak spesifik gitu ya, tapi semuanya semuanya untuk jenis struktur itu hampir mirip gitu ya. Cara apa ya pendekatan pemodelan pilarnya itu seperti ini gitu. Sorry. Nah, terus kan ini em, ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sorry. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Ada delapan ya, ada delapan girder. Nah, ini em, kita potong dulu ini 0,6. Ini ini enggak, kalau nggak salah ini enggak sama 1,15, 1,3. Nah, ini kan udah kebagi ya. Ini udah kebagi. Nah, caranya itu saya mau bikin pilarnya dulu. Bentar. Bikin pilar dulu. Anggaplah pilarnya em, satu gitu ya. Nanti kan kalian bisa menyesuaikan. Ini pilarnya. Hmm, Anggap tingginya 5 meter ya. Pilarnya udah. Nah, tugas kalian itu kan untuk pilar itu ya. Untuk untuk pilar itu kalian itu kan harus menyambungkan em, si tumpuan-tumpuan yang tadinya sendi ini ke si spearhead ini. Sementara kan kalian gimana ya maksudnya tuh harus eh, tetap disambungkan ke sini tapi harus juga tetap mendefinisikan ini tuh perilaku roll ataupun sendi gitu ya. Nah, caranya itu sebentar. Ini kan harusnya tadi kita extrude ya. Sorry. Ini dia dimensinya berapa nih? Hmm, oke. Nah, ini anggap kita turunin 1 meter. Nah, gini. Coba kita extrude dulu. Mungkin 0,5 ya. Nah, gini. Kan titik apa ya?
si peer headnya itu bentar. Ini peer headnya kan harusnya dia di atas ya. Kita move juga 0,5. Eh, ini sama. Frame. Ininya top center. Nah, gini kan. Kita pilih lagi. Terus kita move. Ini pilarnya jelek. Tuh. Nanti kalau kalian mah bikin yang maksudnya tuh yang sesuai sama dimensi kalian ya. Ini saya yang penting modelin dulu aja. Nah, ini udah oke. Kelihatannya juga ini udah oke ya. Kita standarin dulu aja. Nah, sekarang join-join ini kita replicate. Oke, ini udah benar. Ini kita replicate lagi. Oh, nempel ya. Berarti saya pengen ada gap. Bentar. Hmm, Nah, sekarang gini ya. Nah, oke. Nah, distribusi beban itu kan sebetulnya dari gelagar itu ke peer head, baru dia masuk ke pilar gitu kan. Nah, kita itu harus merepresentasikan itu gitu kan di model. Tapi caranya itu kita pakai alat bantu rigid link. Nah, kita hmm, bikin dulu linknya. Yang pertama kita bikin fix. Ini untuk menyambungkan. Jadi untuk yang fix ini tuh kalau misal kita ngasih beban ke ke misal contohnya ini disambungin gitu ya. Titik ini ke titik ini. Kita kasih beban di sini 100. Nah, si titik ini juga dia menerima beban 100 gitu ya. Nah, sekarang tugasnya berarti kita bikin ini kita modif dulu ya. Ini fix. Kita bikin lagi yang sendi berarti dia ini dia kan
dia boleh bergerak ke arah X, ke arah longitudinal dan ke arah Z kan dia naik ke atas, tapi dia nggak boleh ke arah Y ya. Dia nggak boleh bergerak ke arah transversal. Nah, kita sekarang tinggal sambungin. Caranya itu kita pakai rigid link. Nah, kita definisiin dulu kan, bentar, yang ini kan ini sendi ya. Berarti di sisi ininya berarti roll. Nah, kita pilih yang roll, kita sambungin dulu ke sini. Kenapa ini jelek banget ya tampilannya? Ingat. Bentar, bentar. Oh, kan emang ini enggak ada, sorry. Sorry, sorry. Nah, ini kita sambungin. Ini juga sama. Ini kalian boleh direplicate, boleh di satu-satu kayak gini juga boleh. Yang gampangnya aja, ini ternyata nggak lurus. Kita hapus, kita bikin manual. Nanti kalau kalian makan udah pakai ukurannya, mungkin nggak akan em, nggak akan diulang-ulang gitu, pasti langsung betul. Nah, kita gambar rigid linknya. Nah, kalau udah, kita bikin yang fix. Yang fix ini tuh, jadi si distribusi beban dari girder ini tuh nanti ke distribusi ke join yang ini. Nah, dari join ini ke distribusi ke peer head ini. Nah, gini. Sebenarnya ini saya apa ya, nggak begitu detail banget gitu. Maksudnya tuh yang penting konsepnya tahu gitu. Nanti kalian perdalamnya mah mungkin di capstone atau nanti pas sudah kerja gitu ya. Nah, terus kan kalian ini ya maksudnya tuh, nah setelah ini terdistribusi ke peer head, distribusi ke pilarnya gimana? Nah, kalau ke pilarnya mah ini kalian bikin rigid linknya gini aja, pakai fix. Nah, dari sini ke sini. Nah, ini udah. Nah, coba kita ini anggap pakai tumpuan sendi dulu ya. Nah, ini coba kita running. Ini unstabil ini nggak apa-apa karena ada join yang nggak ke ini kan. Nah, ini kan join-join ini nggak kita kasih boundary ya. Itu nggak apa-apa. Coba kita lihat deformasi akibat MA. Atau gaya dalam aja ya. Bentar, ini periode 2 materialnya udah belum ya?
Ini kenapa miring gini ya? Oke, bentar, bentar, bentar. Kayaknya kita harus ini dulu, bentar. Eh, gini. Sorry, sorry, sorry. Oke. Ntar ya. Dia ini udah bener ya. Bentar. Harusnya kan ini terdistribusi ke sini. Itu pakai bentar, ini Google. Oh, oke. Ntar ya.
Ntar ya, kok malah nggak bisa ya? Hmm, ntar, kok dia nggak mau terdistribusi ya? Ini fix, oke. Dia harus ini region link enggak. Dia itu mestinya ke sini terus ke atas, terus dia langsung ke sini. Ntar, fix. Ntar. Eh, udah masuk deh. Dia udah masuk ya. Ntar. Tapi kenapa gaya dalam periodnya nggak ada ya? Ini dia gaya ke pilarnya juga udah masuk sih sebenarnya ya. Sebentar. Kok ininya dia gak mau ya? Oh, oke. Oke. Ini dia udah masuk ini. Ini udah benar. Ternyata dia hmm, oke. Kenapa dia nggak mau display yang ke keluar ya? Ntar. Kecil banget nih. Kalau akibat MS kan nggak boleh ya. Ini akibat truk udah ada. Sebentar ya. Mana diagram momennya jadi gini lagi.
Ih, nggak lurus sih. Kenapa ya? Nggak ada ya? Saya bingung, ntar.
bikin abutmen dulu aja ya. Sialan itu pilar. eh kita mulai, nantilah saya coba, apa ini saya coba tak atik dulu, harusnya udah benar ya. Saya juga bingung kenapa dia gaya dalamnya nggak mau keluar ya. Base-nya dia harus akibat beban truk ada. Kita bikin abutmen dulu aja. Anggapnya, sorry, anggap kita punya abutmen ini bentuknya. Nanti saya coba utak-atik dulu ya, yang pilarnya. Nanti kalau misal udah ini, nanti kita zoom lagi. Atau sebenarnya cara modelingnya gitu, gitu itu udah benar. Nanti diikutin dulu aja. Nanti coba saya cari solusinya. Nah, anggap kalian punya abutmen kayak gini. Ini punya dimensi masing-masing ya. Nanti kalian mungkin punya dimensinya juga. Nah, tinggi totalnya misal berapa ini? Tinggi totalnya 5,5. Nah, ini saya ada grid. Tinggi totalnya berapa nih? 6,4. Ini itu jadi 5,5 dulu. Nah, kita bikin dulu frame. Ininya pakai yang non dulu aja. Ini kita tarik dulu ke sini. Nah, Sinon yang ini kita kasih beban dulu kan kalian, sama Pak Prima udah dikasih video ya cara nentuin beban, tekanan tanah di belakang fondasi itu tuh yang pakai Mononobe OKB, ada beban gempa, ada beban tekanan tanah dinamis akibat gempa, sama ada beban tekanan tanah aja. Nah, kalau misal beban, anggap ini abutmen, kalau misal dia tekanan tanah, bentuk bebannya tuh kan kayak gini ya. Nah, kalau misal dia, kondisinya saat gempa, dia itu jadinya gini. Nah, tapi ada juga yang dia tuh kayak tanahnya itu statik gitu. Dia pressure charge namanya itu, dia bentuknya gini. Nah, nanti kalau misal diakumulasiin beban gempanya itu sorry, beban tekanan tanahnya itu jadi gini nanti. Nah, gini. Nah, sekarang kita mau masukin dulu ini. Ini nanti kan kalian hitungannya kalian bikin sendiri ya. Ini dari parameter gempa, terus berat jenis tanah juga. Ini sebenarnya kalian mau ikutin ini juga boleh. Nah, ini kan tingginya 3 meter. Nah, sementara kita tadi punya kan 5,5 ya. Ini kita ganti dulu 5,5. Nah, beban PA-nya itu yang ada di dasar, pile cap berarti kan itu tuh 38,49. Kita ini masukin beban ini dulu. Nah, masukinnya itu ke TA, ininya 5,5, ininya yang tadi ininya 0. TA ininya X. Lah, apa sih? Kan udah ya. Ini bener, ini. Kan ini absolute distance ya. Dia harusnya itu, ini udah bener. Ini yang non, frame-nya.
Astaga, framenya belum ada, sorry sorry. Udah ada kok. Atau kita pakai yang mana dulu aja ya? Astaga. Nah, ini kan bentuk beban tekanan tanah ini kita udah masuk. Nah, sementara dia itu ada yang dia itu tetap gitu. Jadi 4,2 ini si PS ini tuh dia tetap ada gitu. Mau dia nggak kondisi gempa atau pada kondisi gempa dia itu tetap ada. Tapi dia dimasukinnya di TA ini. Nah, jadi kalian masukin gini aja. Ini ininya nol, ininya ke add aja. Nah, jadinya gini. Nah, ini yang TA ini udah masuk. Nah, terus selanjutnya kita masukin beban TEQ atau beban tekanan tanah kondisi gempa. Nah, TEQ ini tuh pakainya yang ini. Berarti di sini. Nah, gini. Nah, untuk beban gempa kan ini udah masuk ya. Nah, selanjutnya ini kan framenya masih non. Nah, kalian bikin dulu aja framenya itu. Ini kan brace wall. Nah, ini saya 1,2 lebar tebal brace wallnya, panjangnya 10,15. Jadi si brace wall ini tuh, ini kan dia 1,2. Nah, ke arah sananya dia 10,15 selebar arah jembatan yang tadi kan. Nah, ini dia lihat si tinggi brace wallnya sampai berapa? 1925. Ini kita replicate 1,925. Terus em, dia punya 350, 400, 1 meter, 200. Nah, kita bikin dulu definisi ini dengan ngereplikat si join-joinnya. Ini kan 350, ini tinggal kita replikat 0,35, terus 0,4, terus dia 1, 0,2, ini 1, ini 0,2, terus 1,225. Dah. Nah, ini tinggal kalian divide, ini edit line, divide. Nah, ini break at intersection with selected join kan karena join yang kita pilih kan buat motongnya. Nah, ini join. Nah, terus kan kalian bikin ini ya, bikin brace wall. Nah, saya itu udah bikin brace wall 1, ini tuh yang 1,2, berarti kan yang ini. Nah, saya anggapnya yang ini tuh brace wall 1. Kita lingkarin, kita kasih. Nah, ini Bracewell 1. Jadi si abutmen ini tuh sama kalian harus dibagi-bagi jadi beberapa eh, apa ya, beberapa potongan gitu. Nah, terus ini ada dua. Ini jangan pakai yang ini deh. Terus tiga. Nah, terus ini ada lagi.
Ini sebenarnya alat bantu aja sih. Kalian kalau udah biasa mah nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Nah ini kan yang Bracewell satu. Nah ini kan yang kedua. Nah yang kedua ini tuh kan posisinya nggak benar-benar persegi ataupun persegi panjang ya, tapi dia itu ada yang miring gininya, ada yang tapernya. Nah ini kalian jangan dulu definisiin sebagai Bracewell 2, tapi kita loncat dulu ke yang bentuknya sama, tapi yang ini. Nah yang ini baru kalian definisiin dulu, ini Bracewell 2 gitu ya. Nah Bracewell 2 itu tingginya berapa? 35, sorry, lebarnya berapa? Dia lebarnya kan 1,7 kali kesananya 10,15 gitu kan. Nah, ini saya Bracewell 2 1,7. Nah, terus nanti ini jangan dulu Bracewell 3 karena ini kan ada taper. Nah, Bracewell 3-nya itu yang ini, yang tipisnya 200 berarti dia berapa nih ukurannya? Ini dia 2,15 Bracewell 3-nya. Nah, 2,15 kali. Nah, begitu juga untuk si backwall yang ini. Ini backwallnya berapa nih? Ini kan backwallnya 950 ya. Backwall satu berarti kan. Nah, dia backwall 1 0,95. Nah, backwall 2-nya juga dia berapa? 0,5. Nah, untuk yang taper-taper ini kalian pakainya penampang non prismatik. Nah, caranya itu kan kalian harus menghubungkan Bracewell satu yang ini dengan Bracewell 2 kan. Berarti anggaplah namanya itu BW1, BW2 gitu ya. Nah, ini contohnya itu gini. Ini tuh other, nah terus non prismatik. Nah, ini kan kalian udah bikin ya. Nah, misal Bracewell satu, oh ini aja nih, bentar. Ini kan BW1, BW2-nya saya udah ada ya. Ini contohnya yang udah ada. Kita bikin lagi aja. Anggaplah Bracewell 2 ke, bentar, atau yang ini aja dihapus. Nah, kan kalian butuh menghubungkan Bracewell 2 ke Bracewell satu ke Bracewell 2 kan. Nah, add new property non prismatic. Nah, ininya Bracewell satu, ininya Bracewell 2. Nah, ininya itu selebar si ininya 1,7 karena kan mau menghubungkan yang 1,2 ke 1,7. Ini isinya 1,7 variabel, ininya linear aja. Nah, ininya BW1, BW2. Ini add dulu ya. Ini oke. Nah, begitu juga buat yang Bracewell 3 sama Bracewell 4. Ini kan Bracewell 3, ini kan 4. Nah, kita kan punya yang taper ini buat menghubungkan 3 ke 4 gitu ya. Nah, ini sama buatnya kayak tadi. Ini saya udah buat. Nah, lebarnya kan yang 2,15, ini Bracewell kos 1 ya. Harusnya 2 ini. Ini 2. Nah, ke Bracewell 3 ini modify. Nah, sekarang tinggal kalian assign ke sini. Ini frame-nya. Ini kan Bracewell satu. Nah, ini kan satu kedua, yang ini kan BW1, BW2. Nah, yang ini Bracewell 2. Yang ini dua ketiga. Yang ininya 3 berarti kan. Nah, ini backwall satu. Ini backwall 2. Nah, kalau misal udah, kalian bisa cek dulu misal di extrude ya. Nah, bentuknya itu kalau misal di extrude ini tuh kayak gini. Nah, bentuknya itu kayak gini. Ini tinggal kalian sesuaikan aja berarti kan. Nah, caranya itu gini. Ini kan dia, lihat, ini kan dia punya as ya. Semuanya juga punya as tuh ya. Ini di titiknya di sini gitu ya. Nah, ini kita udah ada garis bantunya. Nah, yang Bracewell satu kita nggak rubah karena dia tetap gitu ya. Nah, yang Bracewell em, ini, yang ketiga ini kan digeser ya. Jadi yang ininya itu, si kirinya itu rata dengan ini. Berarti kita ukur aja dia nge offsetnya, sorry, ke sini.
Nah, offsetnya itu berapa? 600 kan. Maksudnya tuh si titik as si tepi ini tuh ke as ini tuh berapa kan, ini 600 ya si tepinya itu. Nah, ini kita tinggal ubah ini aja. Sin ininya ke top center, ininya 0,6, yang lokal duanya, ininya top center. Nah, berarti terbalik, berarti minus ya. Ini 0,6. Oh, salah berarti. Sorry, sorry, sorry. Tar, 1,1 kayaknya. Nah, gitu. Karena, oh ya, berarti yang dihitungnya itu yang ini. Sorry. Nah, yang ininya berarti. Nah, yang ininya berarti karena saya milihnya top top center ya tadi. Iya, ya benar. Nah, terus tinggal yang ininya. Yang ininya juga tetap top center, tapi kita hitung berapa dia, coba ya. Dari sini ke sininya 600, berarti ininya 0,6 min berarti. Ini nggak apa-apa gini. Eh, nggak apa-apa sih. Ininya sorry. Ini berarti plus. Nah, ini udah. Nah, terus yang ini juga kita hitung di sininya berapa. Ini kan 0,6 lagi, tapi yang ini negatif berarti. Yang dua ini karena dia posisinya kan rata ya, sama si muka ke asnya itu berarti kan 0,6. Ini harusnya negatif, ini benar ya. Nah, ini udah benar. Nah, terus yang ininya tinggal ini kita ini nih yang harus coba-coba sih ini. Nah, ini udah benar. Ini berarti pakainya top center tapi ininya 0,6 0,6. Tapi nanti kan kalian mah harus menyesuaikan ya. Kayaknya ini salah sih. Harusnya bottom center. Berarti ini ini 0,6. S. Ini nanti kalian ikutinnya yang benernya aja ya. Nah, ini udah benar. Tinggal yang ininya. Ini kan dia sebentar. Ini tuh sebenarnya 600, harusnya top center ini harusnya udah benar. Coba ini 1550.
Ini harusnya ternyata ke Bracewell 1 karena gini, ini kan dia lebarnya, nah yang ini kan dia lebarnya cuma 1,2 ya. Nah, kita itu harus ngejar si bawahnya pengen 1,2 tapi atasnya itu 2,15. Nah, ini kan udah kayak abutment ya maksudnya tuh. Nah, ini udah kayak gini, udah kayak abutment. Nah, selanjutnya ini kita jangan dulu di extrude. Nah, oh ya, ini kan nanti kalian kalau misal jembatannya PCI girder, berarti kan di sini ada girder gitu ya. Kalau rangka sama, tapi kalau rangka berarti kan tumpuannya cuma dua. Nah, kalau box girder berarti kan nanti gini gitu ya. Tumpuannya mungkin ada dua gitu ya di sini. Nah, nanti kalian bikin sama, bikin alat bantu. Kan nanti duduknya di situ buat si tumpuannya. Ini kita di iniin dulu aja. Nah, ini kita replicate. Anggaplah ini untuk rangka gitu ya. Karena tumpuannya cuma dua, saya offset misal 4 meter si ininya, ini juga min 4. Nah, ini kita sama kayak tadi, disambunginnya pakai link. Linknya itu harus fix, definisinya fix. Nah, nanti kalian ngasih bebannya ke sini. Misal, reaksi struktur atasnya itu MA-nya misal min 5,5 gitu ya. Nah, begitu juga beban-beban yang lainnya kayak em, live-nya misal min 788 misal gitu ya. Nah, ini udah masuk bebannya. Nah, selanjutnya kalian eh, bikin file cap. Nah, bikin file capnya itu ini tampilannya XY dulu aja. Nah, anggaplah file capnya itu ini gridnya kalian udah sesuaikan misalnya sesuai dengan si eh, apa? Sesuai dengan si file cap. Nah, kita bikin sekarang file capnya. Ini pakai yang non aja dulu. Ini sebenarnya hmm, untuk mempermudah aja ya. Misalnya tuh nanti mungkin kalian punya cara lain ya itu boleh gitu. Nah, ini udah ada kan frame-framenya. Nah, anggap kalian punya bore pile misal ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 misalnya 2 kali 4 berarti ini kita bagi kita offset dulu misal jarak tepi pondasinya ini ke arah jarak tepi pondasinya misal 1,5 meter. Ini juga 1,5 kejauhan ya ternyata. Hmm, misal pakai pondasi 800 berarti kan 1D 1,5. Tapi udah cukup deh. Ini udah nggak apa-apa. Ini replicate ke arah min X 1,5. Ini ke arah min Y 1,5. Nah, kalian kan udah punya buat titik-titik pondasi. Nanti tingginya misal 1, 2, 3 atau 1, 2, 1, 2, 3. Ini anggap kalian udah punya ya ininya. Nah, terus file capnya ini biasalah kalian
bikin file cap aja area section. Nah, tapi ininya pakai yang thick karena tebal, terus anggaplah tebalnya 1,5 gitu ya, tebal file capnya. Nah, terus kalian bikin di sini. Ini udah bagus, tinggal nah, ininya kalian berapa tadi itu 1,5 berarti 0,75 ya. Ini nanti jarak-jarak antar fondasinya nanti kalian harus ini ya, harus eh apa? Harus kalian sesuaikan. Anggap kedalaman pondasinya misal 20 meter. Nah, tadi kan kalian bikin yang ini ya, yang non, yang frame ini untuk alat bantu ini. Oh ya, nah si platnya kita meshing dulu. Nanti kalian meshingnya harus lebih rapih. Ini saya untuk contoh aja soalnya. Yang non ini kalian hapus. Astaga. Kalau misal udah extrude jadinya kayak gini. Nah, ini fondasi kalian. Tapi nanti kalian harus sesuaikan ya, maksudnya itu dari dimensinya, dari pile capnya. Kalau fondasi mah asumsi aja, nggak apa-apa. Nah, kita cek di run. From zero unstressed, initial condition is unstable. Oke. Udah ya, ini udah benar. Udah tinggal kalian gitu untuk yang fondasi. Nah, untuk yang pilar itu kan masih ada error ya. Nanti coba saya ini dulu deh. Saya cek dulu kalau misal udah ini nanti saya infoin buat Zoom lagi. Ini kalian kalau udah nge-record ya udah tinggal ikutin aja. Nah, nanti kalian masukin bebannya ke yang join yang tadi ya. Nah, ke join-join yang ini. Nanti ilustrasi pembebanannya berarti kan kalian gini kan ada MA gitu reaksi ke fondasi gitu ya terus ada live-nya berapa dan seterusnya. Oke, untuk abutment itu nanti kalian desain ininya frame desainnya ya lentur biasa sih tapi untuk dinding gitu ya
Kalau yang ini, biasa interaksi aksial momen di tulangannya, kalau pelat, lentur biasa. Oke, sebentar, yang itu gimana ya? Yang pilar nantilah saya coba utak-atik dulu, kalau misalnya udah oke nanti saya kabarin buat Zoom lagi, ya. Terima kasih semuanya, Mantap. nanti kita Zoom lagi, nanti coba saya utak-atik